Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sifat-sifat bangun datar dan bangun luas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bangun datar, di mana bangun datar merupakan sebuah bangun berupa bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis. Jumlah dan model ruas garis yang membatasi bangun tersebut menentukan nama dan bentuk bangun datar tersebut. Misalnya, bidang yang dibatasi oleh 3 ruas garis disebut bangun segitiga. Kedua, bidang yang dibatasi oleh 4 ruas garis disebut bangun segi 4. Nah, bidang yang ketiga yaitu dibatasi oleh ruas garis disebut bangun segi 5 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu sifat-sifat bangun datar. Yang pertama itu persegi. Nah, di mana bangun datar persegi memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 ruas garis AB, DC, AD, dan BC. Kedua, keempat ruas garis itu sama panjang. Ketiga, memiliki 4 besar sudut sama besar. Contohnya seperti yang ada pada gambar di samping. Nah, kedua, persegi panjang. Persegi panjang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 ruas garis yaitu AB, DC, AD, dan DC. Kedua, 2 ruas garis yang berhadapan sama panjang. Yang ketiga, memiliki 2 macam ukuran panjang dan lebar seperti yang ada pada gambar di sampingnya. Yang ketiga yaitu segitiga sama kaki. Bangun segitiga sama kaki memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 3 ruas garis yaitu AB, AC, dan BC. Yang kedua, 2 ruas kaki sama panjang yaitu AB dan AC. Yang ketiga, memiliki 2 macam ukuran alas dan tinggi. Yang keempat, memiliki 3 buah sudut lancip. Dan yang terakhir, semua sudutnya sama besar seperti yang ada pada gambar di atasnya. Nah, sekarang segitiga sama sisi. Bangun segitiga sama sisi memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 3 ruas garis yaitu AB, AC, dan BC. Kedua, ketiga atau semua ruas garis sama panjang. Ketiga, memiliki 2 macam ukuran yaitu alas dan tinggi. Dan yang terakhir, memiliki 3 buah sudut sama besar seperti yang ada pada contoh di atasnya. Nah, sekarang kita masuk pada segitiga siku-siku. Bangun segitiga siku-siku memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 3 ruas garis yaitu AB, AC, dan BC. Yang kedua, memiliki garis tegak lurus pada alas dan tinggi. Yang ketiga, memiliki ukuran alas dan tinggi. Yang keempat, memiliki 2 buah sudut AC. Dan yang kelima, memiliki 1 buah sudut siku-siku. Contohnya seperti yang ada pada gambar di atas. Nah, yang ke-6 yaitu belah ketupat. Bangun belah ketupat memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 ruas garis yaitu AB, BC, CD, dan AD. Yang kedua, 2 ruas garis yang berhadapan sama panjang. Yang ketiga, memiliki 2 macam diagonal. Yang keempat, memiliki 2 buah sudut lancip. Dan yang kelima, memiliki 2 buah sudut tumpul. Contohnya seperti yang ada pada gambar di atas. Yang ketujuh yaitu trapesium. Bangun trapesium memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 ruas garis. Yang kedua, garis tinggi, garis tegak lurus pada garis alas. Yang ketiga, memiliki 2 macam ukuran alas dan tinggi. Yang keempat, memiliki 2 buah sudut lancip. Dan yang kelima, memiliki 2 buah sudut tumpul. Contohnya seperti yang ada pada gambar di atasnya. Yang kedelapan, jajar genjar.
Bangun jajar-gejar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 ruas garis yaitu AB, BC, CD, dan AD. Kedua, 2 ruas garis yang berhadapan sama panjang. Yang ketiga, memiliki 2 buah macam ukuran alas dan tinggi. Yang keempat, memiliki 2 sudut lancim. Dan yang kelima, memiliki 2 sudut tumpul. Contohnya seperti yang ada pada gambar di atasnya. Yang kesembilan yaitu layang-layang. Bangun layang-layang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 ruas garis yaitu AB, BC, CD, dan AD. Yang kedua, 2 ruas garis yang berhadapan sama panjang. Yang ketiga, memiliki 2 buah macam diagonal. Yang keempat, memiliki 2 buah sudut lancim, dan yang terakhir memiliki 2 buah sudut tumpul, seperti yang ada pada gambar di sampingnya. Nah, kesimpulan dari jumlah ruas garis serta model yang dimiliki oleh sebuah bangun merupakan salah satu sifat bangun datar tersebut. Jadi, sifat suatu bangun datar ditentukan oleh jumlah ruas garis, model garis, besar sudut, dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian kedua, yaitu sifat-sifat bangun ruang. Di mana bangun ruang disebut juga bangun 3 dimensi. Nah, bangun ruang merupakan sebuah bangun yang memiliki ruang yang dibatasi oleh beberapa posisi. Nah, jumlah dan model sisi yang membatasi bangun tersebut menentukan nama dan bentuk bangun tersebut. Misalnya, bangun yang dibatasi oleh 6 sisi yang sama ukuran dan bentuknya disebut bangun kubus. Nah, kedua, bangun yang dibatasi oleh 6 sisi yang mempunyai ukuran panjang dan lebar atau persegi panjang disebut bangun balok dan prisma. Nah, bangun yang dibatasi oleh sisi lengkung dan 2 buah lingkaran disebut bangun. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu sifat-sifat bangun ruang. Yang pertama, bangun ruang kubus. Bangun ruang ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 6 sisi yang ukuran dan modelnya sama. Yang kedua, memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama. Yang ketiga, memiliki 8 buah sudut yang sama besar. Yang keempat, memiliki ukuran sisi kali sisi kali sisi. Nah, yang kedua yaitu bangun ruang balok. Bangun ruang ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki 4 sisi berbentuk persegi panjang. Yang kedua, memiliki 2 sisi yang bentuknya sama. Yang ketiga, memiliki 4 rusuk yang ukurannya sama. Yang ketiga, bangun tabung. Bangun ruang ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. Yang kedua, memiliki sisi atas yang berbentuk lingkaran. Yang ketiga, memiliki sisi atas selimut yang berbentuk lengkung. Yang keempat, bangun kerucuk. Bangun ruang ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran. Kedua, memiliki titik puncak atas. Yang ketiga, memiliki sisi atas selimut yang berbentuk lengkung. Sekarang bangun 5 segi 4. Bangun ruang ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Alas berbentuk segi 4, memiliki 4 buah sisi yang berbentuk segitiga, memiliki 4 buah rusuk, memiliki 4 rusuk yang ukurannya sama, memiliki titik puncak atas. Nah, kesimpulan dari jumlah serta model sisi yang dimiliki oleh sebuah bangun tersebut merupakan salah satu sifat bangun ruang tersebut. Jadi, sifat suatu bangun ruang ditentukan oleh jumlah sisi, model sisi, dan lain-lain.